Kalau kamu mulai nggak suka sama satu pelajaran, maka pada saat itu kamu kehilangan kartu tol untuk belajar dengan nyaman dan lancar. Karena itu latihlah untuk suka sama gurunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Salam hari Jumat penuh berkah insya Allah. Terima kasih sudah hadir pagi ini. Hari ini kita mau melakukan review dari praktikum mandiri yang sudah kamu lakukan. Mohon izin share screen. Mrs. akan share screen kan seluruh layar. Kita akan lihat pekerjaan di kelas kamu. Nah, ini sudah 23 yang diserahkan MIPA 2 ya. Dan bagi yang sudah menyerahkan, privilege-nya adalah masing-masing mendapatkan. Dulu ada yang baru gabung. Oh enggak ya? Oh ini. Masing-masing mendapatkan nilai minimal 85. Dari siswa-siswa yang dapat privilege ini nanti akan dipilih 2 orang untuk mempresentasikan hasilnya, yaitu atas nama, atau ada yang mau mengajukan diri? Sebelum Bu Tika tunjuk, ada nggak yang mau mengajukan diri? MIPA 2. Mau ditunjuk apa mengajukan diri? Hari Jumat tanggal 30 Juli. Ada nih? Oke. Oh siap. Atas nama? Rafli Kurniawan. Rafli, ya siap. Rafli R. Nah ini dia, Rafli Kurniawan. Di sini namanya siapa Mas? Rafli Susanto ini? Ini bukan? Rafli Kurniawan Susanto Bu. Iya siap. Ini Betika buka ya. Dan untuk Rafli karena kamu sudah mengajukan diri, nilai minimal kamu adalah 90. Dapat tambahan 5 poin. Ya, ini Mrs. bukain. Mrs. ganti sekalian. Silakan nanti dibacakan untuk teman-temannya hasil dari praktek mandiri pengamatan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Silakan Mas Rafli. Diawali dengan memperkenalkan diri ya Mas. Ya Bu, sebentar Bu. Ini saya buka di laptop saja ya Bu. Soalnya di situ kekecilan. Oke. Silakan bisa mempersiapkan. Dan yang lain silakan, ada 2 orang yang hari ini berkesempatan mendapatkan nilai minimal 90 dengan cara apa? Presentasi. Jadi masih ada 1 lowongan lagi nanti setelah ini. Waalaikumsalam, monggo Pak Kasmin. Iya bukan, tapi kayaknya nanti ada temennya, mungkin pada masih olahraga. Oke. Gitu ya anak-anak, kita tunggu Rafli dulu, terus nanti masih ada 1 kesempatan lagi untuk bisa presentasi. Dan dapat nilai minimal 90. Gimana Mas Rafli, masih proses? Iya Bu, sebentar. Oke. Kita tunggu. Sudah. Perkenalkan, nama saya Rafli Kurniawan Susanto. Mungkin yang satunya dikecilin suaranya Mas. Iya, sebentar Bu. Iya, yang di HP. Ya, perkenalkan, nama saya Rafli Kurniawan Susanto dari kelas 10 MIPA 2. Dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang hasil pengamatan saya tentang pengamatan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Pada gelas A, variabel kontrolnya variabel bebasnya adalah kita menggunakan gelas yang ditutup rapat dengan aluminium foil. Kemudian pada gelas B, kita menggunakan variabel bebas berupa hanya permukaan gelas saja yang ditutup aluminium foil. Dan gelas C, kita tidak menutupnya dengan apapun. Dan hasil pengamatan saya pada gelas A, B, C, pada hari pertama itu masih belum tumbuh atau 0 cm. Kemudian pada hari kedua, itu sudah ada pertumbuhan bahwa gelas A itu bertumbuh 1-3 cm.
gelas B bertumbuh 1-2 cm, gelas C bertumbuh 0-2 cm. Kemudian pada hari ketiga, untuk gelas A bertumbuh 3-5 cm ya, bisa dilihat tingginya menjadi 6-8 cm. Pada gelas B tingginya menjadi 3-5 cm dan pada gelas C tingginya 1-4 cm. Kemudian pada hari keempat, tinggi gelas A itu mencapai 10-13 cm, pada gelas B mencapai 5-9 cm, dan gelas C 2-7 cm. Dan pada hari terakhir, pada hari Rabu, hari kelima, tingginya 15-20 cm untuk gelas A, 9-15 cm untuk gelas B, dan 4-9 cm untuk gelas C. Kemudian bisa dilihat di slide kedua itu ada gambar proyek kerja saya. Ya, bisa dilihat dari kiri ke kanan itu ada gelas A yang ditutup rapat dengan aluminium foil, gelas B yang permukaannya ditutup dengan aluminium foil, dan gelas C yang terbuka secara keseluruhan. Dan untuk hasilnya bisa dilihat di gambar kedua. Itu gelas A dari kiri, gelas B di tengah, gelas C di kanan. Kajian pustaka yang saya cari, yang saya gunakan adalah Madikita Somyaningsih pada tahun 2018 tentang pengaruh penyinaran gelombang elektromagnetik, dan Imron Nur Saifullah pada tahun 2017 tentang pengaruh intensitas cahaya dan jenis tanah terhadap pertumbuhan dan hasil kacang hijau. Kemudian ada Jazilatul Maghfirah pada tahun 2017 tentang pengaruh intensitas cahaya pada pertumbuhan tanaman. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah yang pertama, biji kacang hijau akan lebih cepat tumbuh pada lingkungan yang minim cahaya sehingga keadaannya lembab. Kesimpulan kedua adalah tanaman kacang hijau yang terpapar sinar matahari menyebabkan penguapan kandungan air pada media tanam lebih cepat. Hal ini menyebabkan tanaman kacang hijau pada gelas B dan gelas C tampak layu karena kekurangan air. Dan simpulan ketiga adalah tanaman kacang hijau yang terpapar sinar matahari akan bertumbuh mengikuti datangnya arah sinar. Sedangkan tanaman kacang hijau yang ditanam pada area yang tidak terpapar sinar matahari itu akan bertumbuh ke atas dan tidak mengikuti arah sinar matahari. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Rafli. Sebentar, ini ada teman kamu baru masuk nih. Nah, terima kasih Mas Rafli. Tadi ini hasil dari praktikumnya Mas Rafli. Nanti kita akan review bersama. Apakah ada di antara kalian yang mendapatkan hasil berbeda di mana A, B, C ini tidak sama dengan temuannya Mas Rafli yang menemukan bahwa pertumbuhan A paling cepat dan C yang paling lambat. Adakah yang kemudian berbeda untuk kelas 10 MIPA 2? Atau semuanya sama? Punya saya, Bu, berbeda. Punya Asifa. Asifa mau presentasi? Boleh, Bu. Siap. Tika ambilkan punyanya Asifa. Asifa depannya. Asifa namanya di sini juga Asifa Ganis ya. Oke, dengan demikian Asifa mengambil kesempatan untuk mendapatkan nilai minimal 90. Kita ganti dulu nilainya. Oke, kita tunggu filenya muncul. Ya, silakan Mbak Asifa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asywa Ganis Ramadhani, nomor absen 7 dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktek mandiri metode ilmiah yang berisi tentang pengamatan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Di sini, kita melakukan pengamatan dengan alat dan bahan yaitu 3 gelas bekas air mineral, kapas secukupnya, 15 butir kacang hijau, air, aluminium foil. Apa sih tujuan pengamatan yang kita lakukan itu? Tujuannya adalah untuk mengamati pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Cara kerjanya bagaimana? 1. Beri label A, B, C pada gelas, lalu isi masing-masing dasar gelas menggunakan potongan kapas,
Siram masing-masing gelas dengan 10 ml air. Kemudian tabur 5 biji kacang hijau ke masing-masing gelas. Lalu bungkus rapat gelas A dengan aluminium foil dan bungkus pembukaan atas gelas B dengan aluminium foil, lalu yang gelas C dibiarkan terbuka. Letakkan ketiga gelas tersebut di dekat sumber cahaya, misalnya di teras rumah atau samping jendela. Kemudian amati dan ukur pertumbuhannya selama 5 hari. Di sini ada tabel pengamatan yang telah saya amati, yaitu gelas A pada hari pertama pertumbuhannya hanya 0,5 cm, begitu juga gelas B dan gelas C. Lalu pada hari kedua, gelas A mengalami pertumbuhan setinggi 2 cm dan gelas B 1 cm, gelas C 1 cm. Pada hari ketiga, gelas A mengalami pertumbuhan dengan tinggi 5 cm, gelas B dengan tinggi 3 cm, gelas C dengan tinggi 1 cm. Lalu pada hari keempat, gelas A mengalami pertumbuhan setinggi 9,5 cm, gelas B setinggi 6,5 cm, dan gelas C hanya 1 cm. Pada hari kelima, gelas A mengalami pertumbuhan setinggi 13 cm dan gelas B setinggi 9 cm, gelas C setinggi 1 cm atau sama dari hari pertama sampai hari kelima. Pada bab pertama, kita akan mulai dengan pendahuluan. Di dunia ini sangat banyak sekali makhluk hidup, contohnya tanaman dan hewan. Di dalam suatu ekosistem, pasti ada komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik contohnya tanaman dan hewan, sedangkan komponen abiotik contohnya air, udara, cahaya matahari. Antara komponen biotik dan abiotik sangat mempengaruhi satu sama lain. Kita tahu bahwa cahaya matahari sebagai alat berjalannya fotosintesis dan berkembangnya tanaman. Maka dari itu, kita akan membuktikan dengan cara pengamatan menggunakan objek kacang hijau yang dimasukkan ke 3 gelas berbeda. Dengan keterangan gelas A semua bagiannya ditutup rapat, gelas B bagian atas gelas ditutup aluminium foil, lalu gelas C dibiarkan terbuka. Di sini variabel bebasnya adalah cahaya matahari dan kadar kelembapan. Variabel terikatnya pertumbuhan kacang hijau. Dari data di atas kita bisa merumuskan masalah. Apakah cahaya matahari berpengaruh dalam pertumbuhan kacang hijau? Lalu bab 2 kita akan membahas tentang kajian pustaka dan hipotesis. Sinar matahari sangat berguna untuk fotosintesis tumbuhan. Namun, efek lain adalah menekan pertumbuhan sel tumbuhan. Nah, hal ini menyebabkan tumbuhan yang terkena sinar matahari lebih pendek daripada tumbuhan yang tidak terkena sinar matahari. Fenomena ini dinamakan etiolasi. Apa sih etiolasi itu? Etiolasi adalah pertumbuhan tumbuhan yang sangat cepat di tempat gelap, namun kondisi tumbuhan lemah, batang tidak kokoh, daunnya kecil, dan tumbuhannya tampak lebih pucat. Gejala etiolasi ini terjadi karena ketiadaan cahaya matahari. Saya mendapatkan sumber tentang etiolasi ini dari Wikipedia. Di sini kita bisa tahu linknya ada di situ ya guys. Dan saya juga menggunakan 2 sumber dengan pendapat yang berbeda tetapi tema yang sama. Di situ ada dari clickhijau.com dan dogplayer.info. Terus, hipotesis 1 adalah cahaya matahari berpengaruh dalam pertumbuhan kacang hijau, dan hipotesis 0-nya, cahaya matahari tidak berpengaruh dalam pertumbuhan kacang hijau. Bab 3, kita akan membahas tentang metodologi penelitian yang berisi tentang alat, bahan, teknik pengumpulan data, jenis data, langkah, dan tabulasi. Di sini alat bahannya sama seperti yang tadi saya ucapkan waktu awal saya mempresentasikan, yaitu 3 gelas bekas air mineral, kapas secukupnya, 15 butir biji kacang hijau, air 30 ml, dan aluminium foil. Teknik yang kita gunakan untuk pengumpulan data yaitu melakukan pengamatan. Untuk data kualitatif atau mendeskripsikan, di eksperimen ini saya melakukan pengamatan menggunakan penggaris besi
untuk mengukur perkembangan kacang hijau tiap harinya. Hari demi hari, kacang hijau tumbuh. Dari yang tadinya biji menjadi akar memanjang yang dikenal dengan kecambah. Biji kacang hijau yang tumbuh pun ada berwarna putih dan kemerahan. Kacang hijau itu juga tumbuh dan berwarna hijau di pucuknya. Dan di sini ada bukti pengamatan yang telah saya lakukan. Gelas A yang ditutup dengan aluminium foil, lalu gelas B yang hanya ditutup bagian atasnya dengan aluminium foil, dan gelas C yang dibiarkan terbuka. Di sini terlihat berbeda ya guys dengan punya Rafli tadi. Kalau punya Rafli, yang gelas C yang dibiarkan terbuka itu tumbuh tinggi. Kalau punya saya, di sini malah jadi kayak seperti tumbuhan mati. Terus, bab 4, kita akan menganalisis hasilnya. Menurut pengamatan yang sudah saya lakukan, menjadikan adanya hasil. Hasil pengamatan pertumbuhan kacang hijau selama 5 hari yaitu gelas A seluruh bagian gelasnya ditutup dengan foil, lebih tinggi dan batang berwarna putih, namun daun tumbuhan terlihat layu. Bentar, aku mau ngasih tahu. Ini kita buka. Ntar dulu Mbak, buktikapin dulu. Kira-kira hasilnya begini. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Oke. Lalu gelas B tumbuh, tetapi batangnya berwarna kemerahan dan daunnya berwarna hijau. Beda seperti gelas A tadi, daunnya itu tampak lebih pucat. Bisa dijajarin Mbak, biar kelihatan. Daunnya aja. Okay. Kamu buka kan, nggak apa-apa kan, udah selesai tuh. Kamu buka tutupnya, terus kamu tunjukkan atau bandingkan daun yang satu dengan daun yang satunya. Bagaimana ya? Diginiin. Oke, ini yang ditutup. Nah, oke. Ya. Kelihatan nggak? Ini yang gelas A, ini gelas C, ini gelas B. Oke. Yuk lanjut ke presentasinya ya. Ketika buka ke presentasi lagi. Oke. Gelas A yang ditutup seluruh bagian gelasnya menggunakan aluminium foil lebih tinggi dan batang berwarna putih, namun tumbuhannya terlihat layu atau kuning. Gelas C yang dibiarkan terbuka lebih banyak mendapatkan sinar matahari, justru lebih layu dan tidak berkembang. Di gelas C, tinggi hasil akhir hanya 1 cm, dan gelas B yang bagian atas saja ditutup dengan aluminium foil juga lebih subur dari gelas C. Namun, batangnya tidak lurus atau bengkok dan berwarna merah dan daun lebih segar daripada gelas A. Hasil pengukuran akhir gelas B yaitu 9 cm. Lalu ketiga gelas ini saya taruh di tempat yang sama yaitu terkena sinar matahari langsung. Gelas A tertutup tetapi gelas A tetap mendapatkan sinar matahari melalui perantara aluminium foil. Dan gelas B, cahaya matahari bisa masuk melalui sisi kanan dan sisi kiri. Gelas A dan gelas C, banyak cahaya matahari masuk melalui segala sisi, tetapi tanaman yang terlalu banyak terkena paparan sinar matahari akan mengalami masalah seperti terbakar sehingga menyebabkan daunnya kering, layu, dan mati. Ini juga disebabkan karena hormon auksinya terhambat sehingga tanaman menjadi kerdil dan pendek. Auksin adalah zat hormon tumbuhan yang ditemukan pada ujung batang, akar, dan pembentukan bunga yang berfungsi sebagai pengatur pembesaran sel dan memicu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Auksin berperan sangat penting dalam pertumbuhan tumbuhan. Pertumbuhan tanaman tidak hanya memerlukan cahaya matahari, namun juga perlu kadar air yang cukup. Dengan demikian, cahaya matahari sangat berpengaruh dalam pertumbuhan kacang hijau. Sekarang kita lanjut ke bab 5, yaitu tentang penutup, yang berisi penutup.
penutup ini. Halo, keputus ya. Teman-teman masih dengar suaranya Syifa nggak? Tidak, Bu. Iya, kayaknya Syifanya terkendala jaringan. Ini Butika bantu di bagian kesimpulannya dapat diambil dari pengamatan adalah tanaman yang mendapatkan sinar matahari lebih akan mati dengan tanaman dua tertutup dan tumbuh lebih layu. Tetapi tumbuh lebih layu dan hipotesis yang pas berdasarkan analisis itu adalah hipotesis yang alternatif atau hipotesis 1 yaitu cahaya matahari berpengaruh dalam pertumbuhan kacang hijau. Ini kajian pustaka yang diambil oleh Syifa. Oke, bagus sekali baik punya Rafli maupun punya Syifa dan saat ini ada nggak yang masih mau menyampaikan satu lagi kalau misalnya masih ada? Kalau nggak ada, Mrs. akan mulai mereview. Nih hasil kerja dari kita semua, praktikum mandirinya. Kita mulai ya, izin share screen. Terima kasih Rafli dan Asifa yang sudah menyampaikan hasil praktikum mandirinya. Selamat kalian mendapatkan nilai minimal 90 dan berpotensi bisa jadi lebih ketika nanti eksekusinya yang terakhir. Karena nanti ada bonusan di terakhir sendiri buat semuanya masih berlaku. Bisa jadi nilai 99 karena ini nanti masuknya ke nilai keterampilan ya, nilai keterampilan. Mrs. akan share screen terlebih dahulu, sudah tampak ya. Bagus sekali ini analisanya baik dari Rafli maupun dari Syifa ya. Butika juga yakin kelas ini semuanya juga pintar-pintar karena aktif-aktif. Ada beberapa juga yang WA Butika gitu ya. Butika mohon maaf kalau misalnya WA tuh responnya mungkin kalau pas slow respon karena nggak pas pegang HP gitu ya. Yuk kita mulai sekarang adalah review tentang praktikum pengaruh cahaya. Oh maaf tadi tiba-tiba keluar. Iya nggak apa-apa Mbak. Sinyalnya jelek. Iya tadi sudah Butika bacakan untuk yang kesimpulan sama kajian pustakanya. Makasih ya Mbak Syifa ya. Ya terima kasih banyak Bu. Iya sama-sama. Maaf ini Butika lanjut tadi karena kayaknya sih keputus sinyal gitu jadi makanya dilanjut gitu. Iya Bu, soalnya lagi hujan juga jadi susah sinyalnya. Iya, betul. Terima kasih ya Mbak Syifa. Kita akan review hasilnya baik Iya, punya makasih kembali Bu. Rafli, punya Syifa dan punya teman-teman yang lainnya ini. Memang sengaja belum Butika koreksi semuanya. Alasannya kenapa? Karena kamu perlu mengetahui ini dulu. Jadi tadi sebetulnya antara Rafli dan Syifa ini udah bagus pola berpikirnya. Butika berharap juga teman-teman yang lain sama ya. Kenapa? Kemarin pada saat Butika memberikan LK, itu Butika sengaja memberikan LK yang sangat sederhana. Itu adalah bahasanya adalah praktek sederhananya. Sementara sebetulnya kalau kamu membaca baik-baik, link dari blog yang sudah Butika berikan, link dari YouTube yang sudah Butika berikan, bahwa yang namanya laporan praktikum tidak hanya apa yang sudah Butika tuliskan di LK. Maka Butika bisa akan melihat mana yang kemudian improvisasi sesuai dengan yang dipelajari dari materi yang sudah Butika berikan melalui link. Nah, alhamdulillah tadi hari ini baik Rafli maupun Syifa itu sudah sama-sama improve ya. Dan muncullah yang namanya satu hal yang penting ketika sebuah penelitian dilakukan yaitu rumusan masalah. Mrs. ulang satu kali lagi, jadi apapun penelitiannya mulailah dari merumuskan masalah. Apa rumusan masalah untuk penelitian atau praktikum yang sedang kalian lakukan atau sudah kalian lakukan? Itu adalah dari tujuan itu terbaca bahwa praktikum kita itu memiliki rumusan masalah apakah cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Dan kalau nanti misalnya kamu melakukan lagi praktikum mandiri atau pengamatan lagi di lain kesempatan, pastikan kamu sudah mendapatkan rumusan masalahnya terlebih dahulu. Betul sekali di Mbak Syifa itu di bab 1 dimunculkan. Bab 1 itu latar belakang. Apa yang melatar belakangi kemudian ini kok pengen tahu sih, pengen tahu ada seperti ini, pengen tahu masalah ini, keponya kenapa? Nah itu munculnya di latar belakang. Latar belakang itu nanti menjurus ke rumusan masalah. Kalau masalahnya sudah ditemukan baru muncul tujuan penelitian.
Jadi sebetulnya Bu Tika kemarin nyekip 2, yaitu adanya latar belakang sama rumusan masalah. Karena Bu Tika langsung ke tujuan. Harapannya apa? Kamu berpikir sederhana dulu, yang penting kamu coba dulu, dan luar biasanya 23 siswa sudah bisa menyelesaikannya. Meskipun dengan berbagai hal ya, karena kamu menyelesaikannya secara mandiri. Setelah rumusan masalah jadi apa lagi lanjutnya gitu ya. Kalau kamu sudah bisa membuat rumusan masalah, kamu harus bisa mengidentifikasi variabel penelitiannya. Dan ingat, rumusan masalah ini sudah membuat kamu itu terfokuskan pada satu variabel tergantung dengan rumusan masalahnya. Untuk diukurnya ya maksudnya ya. Maksudnya Bu Tika itu apa satu variabel? Yuk kita baca rumusan masalahnya. Apakah cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan biji kacang hijau? Di sini fokus yang diukur adalah pertumbuhan biji kacang hijau yang Bu Tika bilang satu tadi tuh ini. Dan satu lagi yang mempengaruhi itu cahaya matahari. Sehingga nantinya yang akan dibahas adalah tentang pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Miss ulang sekali lagi, jadi rumusan masalah akan membuat kita fokus variabel apa yang kemudian digunakan dalam penelitian tersebut. Kalau di sini sengaja Miss beri warna merah, kenapa? Nanti antara yang cahaya matahari dengan pertumbuhan biji kacang hijau ini sebutannya berbeda. Apa sebutannya? Coba ada yang masih ingat yang kemarin sudah dipelajari lewat file yang Miss berikan, ada apa saja nih variabel dalam penelitian? Silakan open mic dan menyebutkan. Ada apa saja? Saya, Bu. Ya, sebutkan nama dulu. Ada variabel. Rafli Kurniawan Susanto absen 27. Iya. Yuk silakan. Ada variabel bebas, yaitu variabel yang memang sengaja dipergunakan untuk membedakan objek penelitian yang satu dengan penelitian yang satunya lagi, yang lainnya. Kemudian ada variabel terikat, yaitu variabel yang menjadi hasil dari perlakuan variabel bebas tersebut. Oke. Kemudian ada variabel kontrol, yaitu variabel yang digunakan pada setiap jenis objek yang akan kita jadikan penelitian. Kemudian yang terakhir ada variabel manipulasi atau variabel pengganggu, yaitu variabel yang mungkin saja datang tapi tidak diharapkan dan tidak disengaja, seperti itu. Bagus sekali. Ya, sekali lagi Mrs. ulangi ya. Rumusan masalah itu nanti membuat kita bisa menemukan variabel-variabel penelitian untuk memfokuskan masalah yang akan kita selesaikan. Kenapa? Intinya orang meneliti itu karena mau nyelesain suatu masalah, karena mau menemukan satu jawaban. Dan tadi Mas Rafli sudah sangat baik menyebutkan bahwa dalam penelitian itu ada 4 variabel. Ada variabel terikat, variabel bebas, variabel terkontrol, dan variabel pengganggu. Yang masing-masing sudah dijelaskan juga nih sama Mas Rafli nih. Apa itu kontrol, apa itu bebas, apa itu terikat. Intinya yang namanya variabel kontrol itu antara A, B, C, antara 1, 2, dan 3 itu disamakan dengan harapan kita mendapatkan hasil yang valid karena fokus kita mau tahu pengaruhnya cahaya matahari. Maka faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan itu harus disamakan untuk konteks penelitian ini. Variabel bebasnya betul adalah variabel yang kita teliti pengaruhnya, yang diteliti pengaruhnya sehingga responnya yang nantinya akan diukur. Respon dari si objeknya yang akan diukur itu adalah variabel terikatnya. Miss ulang sekali lagi, variabel bebasnya adalah yang diteliti pengaruhnya, sedangkan variabel terikat adalah respon objeknya yang kemudian diukur. Variabel terkontrol adalah yang disamakan untuk semua objek atau sampel. Variabel bebas itu yang diteliti pengaruhnya, jadi perlakuannya beda-beda. Sedangkan variabel terikat ini adalah respon objek yang kemudian akan diukur. Jadi, apa saja variabel terkontrol dari penelitian kita kali ini? Coba selain Mas Rafli bisa open mic dan menyebutkan variabel kontrolnya apa kira-kira untuk penelitian kita kali ini. Yuk, selainnya Mas Rafli, silakan open mic. Coba-coba apa yang kemudian disamakan antara A, B, sama C? Saya, Bu. Siap. Sebut nama, nomor absen. Andari Pratista, absen 4. Oke. Silakan, Mbak. Variabel terkontrol itu kan variabel yang disamakan di semua objek dan sampel. Ya.
kita kemarin praktik praktik dengan kacang hijau. Yang disamakan adalah ukuran gelasnya semuanya sama. Bagus. Terus? Kapas. Terus air yang dimasukkan ke gelasnya itu juga sama, milinya 10 mili per gelas. Lalu jumlah biji kacang hijaunya 5 per gelas. Oke, bagus sekali. Terima kasih Mbak Andari ya. Tadi disebutkan ada kapas, ada jumlah bijinya, ada volume dari gelasnya, kemudian ada jumlah air yang diberikan. Bagus, pintar. Sekarang kita lanjut lagi, selain Rafli sama Andari. Yang masuk ke variabel bebas, tadi ini udah disebutin loh sama 2 presentator loh. Yuk, open mic, nyebutin nama, nomor absen, terus baru dijawab. Variabel bebasnya apa? Selain Rafli sama Andari, yuk. Nyalakan mic-nya. Sebutkan jawabannya. Variabel bebas adalah variabel yang diteliti pengaruhnya. Yuk, dinyalakan mic-nya, disebutkan nomor absennya, sebutkan jawabannya. Bener, nggak ada nih. Ingat, salah satu nilai tambah dalam pelajaran biologi adalah aktif di kelas. Bisa jadi ulangannya nilainya jelek, tapi karena aktif di kelas dia punya poin-poin tambahan. Siap, sebutkan nama dan nomor absen. Nama Anan Adiano Purnama, nomor absen 15. Siap. Silakan. Apa variabel bebasnya untuk penelitian kita? Variabel bebasnya itu kan 3 kelasnya itu dibentuk beda-beda, yang satu nggak ditutupin, yang satu ditutupin cuma permukaannya, yang satunya semuanya ditutupin. Oke. Yang A. Berarti pengaruh apa yang kita teliti? Cahaya. Betul, pengaruh cahaya matahari, sehingga variabel bebasnya adalah cahaya matahari. Betul. Terima kasih Mas Hanan. Terakhir, kesempatan terakhir nih. Selain Rafli, Andari, sama Hanan, yuk variabel terikatnya apa? Respon yang diukur, apanya yang diukur dari penelitian kita? Open mic, sebut nama, nomor absen. Ayo, MIPA 2, ada lagi nggak yang mau nilai? Kesempatan dikenal sama gurunya. Pertanyaan terakhir, variabel terikat dari praktikum kita apa? Gak ada yang mau nih. Bener. Saya, Bu. Oh iya. Saya, Bu. Tadi dulu yang perempuan iya. suaranya tuh. Yang perempuan dulu. Keduluan yang perempuan. Ya. Ya. Nama Sebutkan saya nama. Asyifa Ganis Ramadhani. Siapa Mbak? Asyifa Ganis Ramadhani. Oh iya, Syifa ya. Silakan. Absen berapa Pak? Nomor absen 7. Ya. Variabel terikatnya adalah tinggi kacang hijau. Oke, tinggi kacang hijau. Mas yang tadi saya Bu, coba siapa namanya? Kamu bisa pertegas lagi, tinggi kacang hijau itu apanya kacang hijau yang diukur? Tadi betul, Mbak Asyifa udah dapat tambahan poin. Ayo, tadi Mas siapa Saya, tadi? Bu. Ya, sebutkan nama, nomor absen. Nama saya Jose Sakef Fabia, absen 18 Oke. dari kelas 10 MIPA 2. Iya. Jadi kalau tingginya tuh berarti yang diukur apanya? Batang kacang hijaunya, Bu. Batang kacang hijaunya mengalami apa berarti? Penambahan ukuran, Nah, penambahan ukuran itu istilah biologinya apa? penumbuhan. Nah, Pertumbuhan. Jadi variabel terikatnya, makasih Mas Jose. Jadi variabel terikatnya adalah pertumbuhan kacang hijau, dan karena variabel terikat ini harus terukur dengan valid, tadi dijelaskan sama Mbak Syifa, yang diukur adalah tingginya. Kita pakai tinggi sebagai tolak ukur pertumbuhan. Keren nih MIPA 2, kejawab semuanya ya. Variabel terkontrolnya sudah terjawab, variabel bebasnya terjawab, variabel terikatnya terjawab. Semoga yang lain yang diam hanya karena memang masih sungkan, bukan karena tidak paham. Ini gambarnya buat diambil dari tugasnya Tias Rahma Saputri, karena kebetulan mereka sudah presentasi hari kemarin dan Mrs. buat materi ini kemarin pakai yang sudah mengumpulkan gitu. Tapi kelas ini ternyata keren-keren, paham. Nah, tadi disebutkan juga sama Mas Rafli bahwa ada yang namanya variabel pengganggu. Ada nggak di sini yang merasa terganggu nih? Coba open mic, sebutkan nama, nomor absen. Ada nggak yang merasa percobaannya terganggu? Ada yang WA Butika loh. Kelas ini bukan apa, kelas MIPA 1. Ayo,
siapa yang merasa percobaannya terganggu? Ada nggak? Iya Bu, Saya Bu. Ayo gantian satu-satu sebutin nama dulu. Salah satu dulu gantian. Saya. Saya Ya sebutin. Eh, Ya sebutin nama. Siapa? saya Ananda Putri di nomor absen 3. Ya. Kemarin percobaannya terganggu gara-gara benihnya itu kualitasnya itu nggak bagus, jadi nggak tumbuh. Semuanya. Iya, semuanya. Gelas A, B, C berarti semuanya nggak tumbuh. Nggak tumbuh, gagal. Oke, Busuk, membusuk di dalam gelas. Membusuk di dalam gelas. Kalau boleh Butika tanya, kamu pakai airnya air apa? Air sumur atau air pump? Air keran. Air keran. Pakai pump ya? Iya. Oke. Siap. Ada lagi? Oh, ini terganggu oleh kualitas dari biji. Ini punyanya Mbak Putri absen 3 ya. Panggilannya siapa nih? Butika tulisnya Putri absen 3. Iya. Oke, satu lagi tadi ada 2 suara. Triple. Iya, siap. Satu lagi. Ya? Nama saya Alfa Yusepriana, absen 2. Punya saya terbang, Bu. Terbang. Kamu taruh di mana? Kamu taruh di mana terbangnya? Di jendela ya? Iya, taruh di luar. Taruh di luar dan terbang semuanya. Berarti yang Iya, Bu, semuanya. semuanya. Termasuk yang apa tuh namanya? Ditutup aluminium foil juga Iya, guling-guling ya? yang ditutup sama aluminium foil itu pada buka semua itu loh, Bu. Jadi Karena kepanasan jadi dia memuai ya. Oke, siap. Nah, teman-teman terima kasih ya Mbak Feli ya tadi ya. Salah sebut nggak nih? Absen 2 ya? Iya, Bu. Oke, nah inilah yang kemudian dikatakan sebagai variabel pengganggu, variabel manipulasi yang kita tidak bisa duga datangnya. Tetapi sebetulnya ada juga yang kemudian variabel-variabel pengganggu yang bisa kita minimalisir tadi dengan cara apa? Dengan menjadikannya variabel kontrol. Kayak misalnya, oh ternyata kualitas biji itu ngaruh, maka harus memastikan kita bisa masukkan tuh jenis bijinya itu masuk di jenis yang sama. Maksudnya apa? Kamu harus beli ke sumber yang sama. Jangan kemudian satu yang A itu kamu pakai kacang hijau yang udah disimpan sebulan, yang ini baru kamu beli, yang ini. Nah itu nanti juga akan mempengaruhi. Apalagi terus kemudian ternyata bisa nggak tumbuh ya karena ternyata sudah habis masa, sudah expired. Walaupun sebetulnya kalau kacang hijau itu lumayan tuh, kotyledonnya menyimpan makanannya lumayan lama. Bisa juga tadi terbang, oh berarti narohnya itu juga jadi salah satu variabel yang mungkin dikontrol juga, menghindari variabel-variabel pengganggu. Kemarin juga ada yang cerita sama Butika, nggak terbang, kualitas bijinya bagus, disemutin, nah nggak jadi tumbuh, terutama yang C. Yang C itu jadinya habis dimakan sama semut ya, akhirnya jadi gagal penelitiannya untuk mendapatkan data untuk yang C. Ada lagi dimainin sama kucing. Nah, itulah yang namanya variabel pengganggu. Semoga dengan penjelasan yang tentang variabel pengganggu ini sudah cukup jelas bahwa ternyata orang tuh melakukan pengamatan, penelitian itu tetap aja ada sesuatu yang kemudian di luar rencana yang mungkin muncul. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Nah, tadi juga disampaikan dengan sangat baik oleh Mbak Syifa tentang hipotesis. Ini yang juga sama Miss kemarin di skip. Kenapa di skip? Karena memang Miss pengen tahu nih yang baca beneran, yang bukan baca beneran ya, yang paham, yang sudah paham dengan membaca mandiri itu berapa anak gitu kan. Karena setiap orang itu kan punya cara belajar yang masing-masing. Ada yang cara belajarnya harus dikasih tahu dulu, dijelasin dulu. Ada juga yang kemudian bisa tahu ketika dia sudah dengan cara membaca saja. Dan alhamdulillah tadi disebutkan sama Mbak Asyifa tentang hipotesis. Nah, hipotesis itu apa sih? Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang ada. Jadi kita tadi kan udah ada rumusan masalah tuh. Nanti kita bikin tuh jawaban sementaranya. Bisa ada hipotesis 0 sama hipotesis alternatif. Kamu pastikan harus paham dulu antara variabel bebas sama variabel terikat. Variabel bebas itu berarti variabel yang diteliti pengaruhnya, sedangkan variabel terikat itu yang kita lihat respon dari objeknya. Ya.
H0 itu berarti tidak mempengaruhi, sedangkan H1 atau hipotesis alternatifnya berarti mempengaruhi. Apa sih yang tidak mempengaruhi sama mempengaruhi ini tadi? Kalau variabel bebas dikatakan tidak memengaruhi variabel terikat, makalah ini disebut dengan hipotesis 0. Kalau hipotesis alternatif itu berarti variabel bebasnya mempengaruhi variabel terikat. Dan ini baru jawaban sementara. Ini pun kamu nggak boleh bikin dulu sebelum bikin bab 2, sama kayak yang dilakuin Siva. Apa itu bab 2? Bab 2 adalah kajian pustaka alias nyari referensi, baca. Baca dari mana? Bisa buku, bisa artikel, dan saran Butika tidak copy paste dipindah, tetapi kamu catat hal-hal yang penting, tulis ulang dengan bahasamu, ya. Jangan lupa juga catat sumbernya. Tadi Mas Rafli bagus banget itu daftar pustakanya, nantinya pinter udah tuh. Ada judul bukunya, ada penulisnya, ada penerbitnya, ada tahun terbit sama kota terbit kalau buat buku. Dan kalau untuk sumber artikel, harus ada judul artikelnya, alamat aksesnya, bahkan tanggal dan jam akses. Kenapa? Karena orang kalau bikin artikel itu masih bisa diedit. Kalau kamu tidak mencantumkan tanggal dan jam akses, ternyata si orang ini merevisi dan apa yang kamu sampaikan sudah berbeda dengan si orang ini, kamu tidak punya dasar hukum dan mempertanggungjawabkan referensi yang kamu gunakan. Tapi kalau kamu punya tanggal dan jam akses, kamu bisa, oh ini karena pada saat itu saya mendapatkannya seperti ini. Dan di situ kan kalau di artikel ada edit atau revisi itu tercatat gitu ya, muncul direvisi pada seperti itu. Sudah cukup jelas insya Allah ya. Jadi habis ada rumusan masalah, kemudian kamu paham variabel penelitian, kamu baca-baca referensi, baru bikin hipotesis. Hipotesisnya apa? Kajian pustaka itu contohnya kayak apa? Nih misalnya Mrs. ambil dari ruang guru. Nah, dari ruang guru, aksesnya hari Kamis, tanggal 29, jamnya ditulis. Dicatat semua yang penting-penting, kemudian dibahasakan sendiri. Setelah itu, dari baca-baca ini, kemudian bisa membuat hipotesis. Jawaban sementara yang Mrs. buat berdasarkan kajian pustaka yang diambil, maka cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Ini baru jawaban sementara. Karena kita butuh melakukan eksperimen kemudian mencatat datanya. Ini ada di bab 3, tadi dijelaskan Mbak Syifa menuliskan teknik-teknik penelitiannya. Hanya ada sedikit bahasanya revisi. Tadi disebutkan data kualitatif yang diambil. Nah, harus dipahami untuk semuanya bahwa data itu ada dua macam. Ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Data kualitatif itu bentuknya deskripsi ya, bukan angka. Jadi ini hasil pengamatan dari indera kita, tidak menggunakan alat ukur. Karena itu data kualitatif ini biasanya untuk pelengkap. Berbeda dengan data kuantitatif yang berupa angka dan membutuhkan alat bantu pengukuran sehingga ini tuh bisa istilahnya distandarisasi dan divalidasi karena sama aja, mau di sini, di sana, di Indonesia, di luar negeri, itu sama kalau data kuantitatif. Kalau kualitatif ini masih bisa beda-beda. Anggapannya udah tumbuh versi saya dengan versi kamu, dengan versi teman yang lain bisa jadi berbeda. Karena itu untuk pengukuran ini, pertumbuhan ini, tadi kita sudah menentukan variabel terikatnya adalah pertumbuhan dengan mengukur tinggi. Tinggi itu satuan ukurnya adalah sentimeter atau meter atau milimeter, jadi satuannya satuan panjang. Nah, Mrs. tunjukkan ini. Ini contoh dari pengamatannya Rafif Lutfi dari 10 MIPA 4. Ini yang namanya data kualitatif. Jabaran. Ini boleh dijadikan sebagai penguat atau melengkapi pengamatan. Namun kalau hanya memiliki data seperti ini, kamu akan sulit membedakan perbedaan dari A, B, dan C. Berbeda cerita ketika kita melihat dalam bentuk sudah angka, seperti yang juga ditunjukkan oleh teman-teman kamu tadi. Ketika di sini kita bisa membandingkan antara A, B, C, mana yang lebih cepat tumbuhnya, mana yang lebih lambat, seperti itu. Kita next lagi. Nah, kalau sudah, lakukanlah analisis. Analisis itu apa sih? Kamu kan udah baca referensi, kamu punya data. Referensi sama data itu kamu kawinkan, kamu
gabungkan menjadi sebuah penjelasan. Jadi mesti ada kata-kata dari penelitian, dari hasil penelitian dan dari referensi yang dibaca, ditemukan bahwa bla 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 bla. Tadi bagus sekali sudah muncul satu lagi yang namanya hormon auksin. Kenapa? Karena kamu tidak hanya menjelaskan, oh yang ternyata yang paling cepat itu yang A, yang paling lambat yang C. Nggak berhenti di situ, kamu harus menggali lagi kenapa bisa kayak gitu. Nah, itu yang kemudian kamu analisis dan kamu jelaskan di pembahasannya. Fokus ke cahaya matahari, kecuali ada variabel-variabel pengganggu yang mungkin harus kamu jelaskan di analisis. Seperti itu. Dan kamu harus membedain antara kajian pustaka sama pembahasan. Kalau kajian pustaka itu masih umum, global, yang mendukung ya, yang terkait. Tetapi kalau sudah menganalisis, kamu harus menggunakan sumber referensi dan data. Nggak cuma dari pustaka aja, data kamu nggak kamu baca. Jadi datanya harus dibaca. Ini loh hasil penelitiannya, dan dari referensi seperti ini, sehingga berarti hal ini karena ini, nah misalnya seperti itu. Terakhir, tutuplah dengan kesimpulan, di mana kesimpulan itu kamu harus membuat konklusi apakah hipotesis kamu diterima atau tidak. Sebetulnya cukup di situ pun sudah bisa dikatakan kesimpulan ya. Jadi kesimpulan itu bisa dikatakan hipotesis 1 diterima, selesai, itu boleh. Tapi kalau misalnya mau lengkapnya dituliskan itu kenapa, ya boleh, tapi tidak usah terlalu panjang lebar, karena kalau yang panjang lebar itu masuknya di analisis. Seperti itu anak-anak. Dan kamu akan Mrs. beri waktu 2 minggu untuk menyusun ulang laporan pengamatanmu. Ya, nggak seminggu, Miss kasih 2 minggu. Kenapa? Biar kamu nyaman, biar kamu lebih maksimal. Silahkan ditulis yang rapi, judul pengamatannya, dan Miss tidak akan berikan format. Kenapa? Miss mau lihat improvisasi kamu seperti apa. Kalau sudah wujudnya laporan itu kayak apa, di internet sekarang banyak sekali. Ingat, no copy paste ya, kamu harus belajar untuk otentik, untuk punya cara kamu sendiri ketika melaporkan ya. Jadi ada judulnya, ada latar belakangnya, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, alat bahan, langkah kerja, data pengamatan, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran. Nanti foto-fotonya, Miss, ada beberapa, Miss saya mau ulang boleh nggak? Boleh, makanya tadi Miss bilang, ada yang BA, Miss punya saya berkendala kemarin, boleh nggak saya ulang? Boleh. Nah silakan kalau yang mau ulang lagi, di lampiran ini boleh banget kamu sertakan pas kamu lagi nyiap-nyiapin, difotoin sama ibunya, difotoin sama ayahnya, masukin di lampiran. Foto-foto yang tambahan hari 1, hari 2, hari 3 masukin ke lampiran nggak apa-apa. Data pengamatan pakai tabelnya aja, nggak usah pakai fotonya juga boleh, atau fotonya hanya sebagian yang mewakili. Itu untuk tugas 2 minggu ke depan. Kamu punya waktu 2 minggu. Nanti Miss buatkan tempatnya untuk mengumpulkan. Miss, terus berarti yang kemarin ini nggak dinilai? Tetap dinilai, nanti akan dijumlahkan dengan nilai yang ini. Dengan nilai laporan yang sesungguhnya. Ini nanti akan dijumlahkan untuk mendapatkan nilai keterampilan metode ilmiah. Seperti itu anak-anak. Dan terakhir, yuk coba di sini Mrs. menuliskan 1 rumusan masalah. Siapa bisa menyebutkan variabel dalam rumusan masalah ini? Silahkan open mic. Selain Rafli, selain Andari, selain Hanan, selain Asifa, selain Jose. Yuk, silahkan. Coba sebutkan variabelnya. Halo, masih ada yang mau dapat nilai tambah? Hari ini tadi Putri sama Pil dapat nilai tambah, tapi cuma tambah 3 poin ya. Nggak ada? Mau ngasihin buat yang sudah nilainya bagus-bagus, atau kamu mau mengambil kesempatan dapat nilai tambah? Pertanyaannya sederhana, sebutkan mana variabel ikatnya, mana? Oke, sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Latifah Das'a Zahra. Siap. Absen 20. Variabel bebasnya adalah jenis pupuk. Variabel ikatnya jumlah daun pohon rambutan. Sip, pinter, alhamdulillah. Miss harap, terima kasih Latifah. Miss harap semuanya juga sudah bisa clear memahami tentang metode ilmiah ini dengan praktikum langsung. Kalian luar biasa, kasih aplaus buat kelas ini. Ye, berhasil. Sudah. Ayo, open mic-nya semangat ya. Kalian luar biasa. Ngerjain sendiri loh. Biasanya kan kalau praktikum rame-rame, ini ngerjain sendiri. Hebat.
kasih selamat buat diri kamu sudah sampai di titik ini, besok jangan pasang kendor, harus tetap semangat. Karena minggu depan kita akan belajar tentang metode ilmiah, doakan semoga situasinya mendukung, Mrs. bisa take di lab biologi, tapi Miss nggak tahu nanti bisa kita live dari sana atau enggak, karena di belakang kayaknya jaringan internetnya belum maksimal, tapi semoga nanti kita bisa. Minimal nanti Miss buatin YouTube-nya penjelasan keselamatan kerja tapi langsung dari Lab Biologi SMA Negeri 1 Cilacap. Ada yang mau ditanyakan sebelum Mrs. tutup, karena nanti Mrs. akan kasih kamu link hari ini ya untuk penilaian harian. Tapi tenang, kalau yang masih kepingin belajar masih ada waktu, karena Mrs. kasih waktu 3 hari. Jadi link itu kebuka 3 hari sampai hari Minggu. Linknya pakai kuisis, 1 soal 30 detik. Soalnya ada 20 kalau nggak salah. Fokus hanya nentuin variabel terikat, variabel bebas, rumusan masalah, kayak gitu. Jadi di metode ilmiah. Karena itu nanti silakan dicek GC-nya. Mrs. akan memberikan penilaian harian dalam bentuk kuisis yang Mrs. kasih waktu 3 hari kok. Nggak harus habis ini langsung ngerjain tuh, nggak harus. Kamu punya waktu 3 hari untuk ngebukanya. Jadi kalau misalnya aku pengen nilainya lebih bagus, karena apa? Karena penilaian harian, jadi cuma 1 kali coba. Karena 1 kali coba dan itu pakai GC, kamu harus login, kamu tidak bisa menggunakan akun lain ya, harus pakai akun yang itu. Karena kesempatannya cuma 1, maksimalkan dulu belajarnya, baru dicoba. Silakan kalau misalnya masih ada yang mau tanya terkait dengan metode ilmiah, Mrs. masih tunggu 3 menit ya, kita akan tutup di 8.50. Insya Allah nanti video ini juga Mrs. akan upload di YouTube-nya Mrs. Ada lagi yang mau tanya? Ya, jadi silahkan yang misalnya memang terkendala sesuatu belum ngumpulin, nggak masalah ya, bukan berarti teman-teman yang 13 belum ngumpulin itu nggak bisa dapat nilai 85, bukan berarti seperti itu, tapi Butika menghargai anak-anak yang sudah berhasil di tantangan menyelesaikan tepat waktu, nilai minimal 85, dan tadi 2 orang yang presentasi adalah nilai minimalnya 90. Untuk anak-anak yang tadi sudah aktif juga akan dapat nilai tambah. Karena apa? Tadi sekali lagi Mrs. bilang, Mrs. adalah salah satu guru yang menilai proses. Tidak semua orang itu pintar biologi, tapi semua orang itu bisa berproses. Jadi berproseslah. Nikmati prosesnya, jangan stres ya. 1 kartu tol alias kartu lancar belajar adalah sukai pelajarannya. Kalau kamu mulai nggak suka sama satu pelajaran, maka pada saat itu kamu kehilangan kartu tol untuk belajar dengan nyaman dan lancar. Karena itu latihanlah untuk suka sama gurunya ya. Kalian pagi-pagi mah jangan stres-stres, ini mah kelas ya, jadi kita belajar santai tapi serius ya, jadi tetap bahagia, imunitas tetap terjaga. Buat yang sakit ya, mungkin hari ini luar biasa lagi sakit sambil tetap on, ataupun yang saat ini sakit dan nggak bisa gabung dan cuma nonton ini di YouTube, tetap semangat untuk sehat ya. Yang sehat juga tetap semangat, harus jaga prokes supaya kita segera bisa melalui pandemi ini. Ada yang mau tanya? Gurunya mah kalau udah disuruh ngomong mah bakalan ngomong terus. Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada? Alhamdulillah. Saya aja, Bu. Oke, siap Rafli. Rafli mau ada pertanyaan apa? Untuk pengambilan nilai yang pertama, yang tugas KD yang pertama itu masuknya ke nilai keterampilan atau pengetahuan ya, Bu? Yang hari ini ya? Yang penilaian harian? Yang sebelumnya. Yang sebelumnya yang itu sebelum berarti metode ilmiah. Itu nanti masuknya ke penilaian harian. Jadi penilaian harian minggu lalu ada, minggu ini ada penilaian harian, itu kan nanti di jumlah, jadi penilaian pengetahuan. Kalau yang wujudnya itu kalian praktek itu, karena yang buat semester kayak kompetensi dasar ini, untuk kompetensi keterampilannya adalah penerapan metode ilmiah, makanya kalian kemarin minta untuk praktek gitu. Selain itu berarti kalau ada kuis itu nanti masuknya ke penilaian pengetahuan. Seperti itu Rafli. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Yang lain? Semoga yang lain sudah cukup jelas ya. Sebelum kita tutup kita mau tag foto lagi. Jadi Mrs. mohon izin untuk mematikan share screen-nya. Kita foto